kembali dalam pertemuan kita di hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan hadir pimpin kita nyanyi dan berdoa. Bisa di sini? Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mengangkat sesuatu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang telah membimbing kami dari perjalanan yang kita di sekolah ini. Sekarang Tuhan akan memulai pembelajaran ini. Semoga akan diberikan oleh guru yang baik dengan dan berkah. Tuhan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Saya akan berabsen. Hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak. Oke, tidak saja ya. Oke. Alfa sakit. Serang. Oke. Oke, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru. Minggu lalu kita sudah selesai di bab 2 mengenai Allah menganugerahkan talenta kepada manusia. Dan hari ini kita masuk di bab 3, hedonisme versus keugahan. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, memahami pengertian hedonisme dan keugahan. Yang kedua, mengidentifikasi contoh gaya hidup hedonisme dan keugahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak positif dan negatif hedonisme dan keugahan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, merancang proyek kreatif dan inovatif untuk mempromosikan gaya hidup ugahari. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita di bab ini. Sekarang coba perhatikan. Gambar ini. Oke. Ini 2 gambar yang sama sebenarnya. Artinya mana yang sebenarnya sama ini? Kemudian yang kedua. Jadi gambar-gambar ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari di saat ini. Oke, sudah ya? Sudah dilihat semua? Nah, silakan memberikan respon atau tanggapan dari gambar ini. Apa yang dipahami dari gambar ini? Silakan. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara kedua gambar tersebut, yang dimana gambar pertama memperlihatkan gambar seseorang yang hidup berfoya-foya atau hidup mewah, dan gambar yang kedua memperlihatkan seseorang yang gaya hidupnya sederhana. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk responnya. Silakan yang kedua.
Oke, terima kasih. Ya, memang sangat terlihat perbedaan dari gambar ini ya. Jadi yang pertama itu menyangkut materi kita yang pertama yaitu gaya hidup hedonisme. Kemudian yang kedua menyangkut gaya hidup keluarga harian. Sekarang kita akan melihat pengertian hedonisme dan keluarga harian. Jadi menurut kalian apa itu hedonisme dan keluarga harian? Ada yang mau memberi pendapat? Silakan. Oke, silakan. Menurut saya, hedonisme bertujuan ke kebahagiaan dan kesenangan diri atau pribadi seperti membeli barang yang tidak dibutuhkan dan lebih boros dalam hal keuangan. Sedangkan kebahagiaan lebih bertujuan ke kedisiplinan dan penyendirian untuk menuju tujuan moral dan spiritual yang bisa dikategorikan hidup yang lebih sederhana. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau memberi pendapat? Silakan. Oke. Menurut saya, pengertian hedonisme adalah gaya hidup atau pandangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada orang tua kami untuk membacakan hasil diskusi dari orang tua kami. Di sini kami mengambil kata-kata motivasi yaitu hidup sederhana adalah seni menemukan kebahagiaan dalam hal kecil tanpa tergantung pada kemauan dan materi. Nah, dari kata-kata ini kami memilih untuk mengajak kita untuk hidup dengan lebih sedikit barang dan fokus pada hal-hal yang penting. Namun bukan tentang hidup dalam kekurangan, tetapi tentang menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati tidak berasal dari memiliki banyak harta benda. Dengan hidup sederhana saja kita bisa lebih menghargai apa yang kita miliki. Oke. Terima kasih untuk presentasinya. Silakan kembali. Silakan nomor 2. Memang kesempatan yang telah diberikan untuk memberikan satu Kata-kata motivasi yang penting adalah jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tapi jangan menjadi orang yang berpikir. satu motivasi yang paling penting memiliki arti untuk hidup sederhana. Terima kasih dan sekian. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh ibu guru dan teman-teman sekalian untuk mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan. Di sini kami memilih kata motivasi yaitu hidup sederhana bertanda langit yang berbintang, yang artinya tentang hidup sederhana yang bisa diartikan sebagai gaya hidup yang tidak neko-neko atau apa adanya, yang bisa membuat seseorang bahagia dan damai selama terus merasa bersyukur. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh ibu guru dan teman-teman sekalian untuk mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan. Di sini kami memilih kata motivasi yaitu hidup sederhana bertanda langit yang berbintang, yang artinya tentang hidup sederhana yang bisa diartikan sebagai gaya hidup yang tidak neko-neko atau apa adanya, yang bisa membuat seseorang bahagia dan damai selama terus merasa bersyukur. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Oke, terima kasih untuk setiap persentase yang telah disampaikan. Terima kasih aktifan kalian dalam mengikuti diskusi kelompok bersama-sama. Dan memang dari setiap hasil diskusi tadi yang sudah dipresentasikan memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang mendalam tentang hedonisme dan keluarga harian. Ketika kita sudah mempelajari ini, akan memberikan kepada kita sebuah pemahaman. Ternyata ada dampak positif dari setiap gaya hidup yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan kita, apalagi dalam hal hedonisme.
Nah, kalau kita kaitkan dengan kehidupan berimanan kita, ketika kita hidup gaya hidup kita hedonisme atau hidup mewah, di situ akan sedikit sekali celah kita bersyukur. Tetapi ketika kita hidup dalam kebutuhan harian, hidup sederhana, di situ akan nampak bagaimana kita akan selalu bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tadi pun sudah kalian mencari tahu contoh-contoh atau sikap hidup hedonisme dan kebutuhan harian, itu juga memberikan penjelasan yang tambah menambah ilmu kita bahwa ternyata selama ini sikap hidup saya ternyata begini. Jadi itu bisa menjadi evaluasi bagi kita untuk mengubah diri. Bahkan lewat tadi poster yang kalian buat dan lewat penjelasan yang sudah diberikan, itu menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk memilih gaya hidup sederhana. Karena memang dampak positifnya di situ memang banyak, ya. Dan bukan hanya bermanfaat bagi diri kita saja ketika kita hidup sederhana, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Tanpa bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Hedonisme dan kebutuhan harian adalah dua pendekatan hidup yang sangat berbeda. Penjelasannya sudah tadi, ya. Memang hedonisme, gaya hidup mewah, kebutuhan harian, gaya hidup sederhana adalah dua gaya hidup yang sangat berbeda dan tidak bisa disatukan. Nah, memilih kebutuhan harian membawa kehidupan yang lebih bermakna dengan berfokus pada nilai-nilai moral, etika, spiritualitas, dan pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Dalam hidup ini, marilah kita berkomitmen. Kita berkomitmen untuk memilih kebutuhan harian sebagai landasan hidup yang lebih mendalam dan menjalani hidup dengan tujuan yang lebih tinggi dan nilai-nilai abadi. Kalau nilai-nilai abadi sudah kita bahas tadi dalam presentasi kelompok, ada banyak hal yang menjadi pelajaran bagi kita dalam menjalani hidup ini, dalam memilih gaya hidup kebutuhan harian. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau belum jelas dari materi kita hari ini? Ada? Masih ada? Atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke, ya. Artinya setiap tujuan pembelajaran yang tadi kita sampaikan sudah kita capai dalam pembelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir adalah apa refleksi kita terhadap pembelajaran kita mengenai hedonisme dan kebutuhan harian hari ini. Boleh satu orang memberikan refleksi, silakan. Sekarang refleksi saya yaitu sekarang saya bisa memahami perbedaan antara hedonisme dan kebutuhan harian. Tugas saya saat ini adalah membangun sebuah spiritual kebutuhan hati sehingga seluruh berkat yang Tuhan sediakan benar-benar dipertanggungjawabkan dan menjadi spirit hidup keluarga saya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk refleksinya dan memang itu bisa menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Bahkan kalian sebagai remaja Kristen dalam memilih gaya hidup yang baik yang memang bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi sesama, dan semuanya itu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, untuk pembelajaran kita ke depan kita masih akan tetap di hedonisme dan kebutuhan harian dalam hal kita melihat dari Alkitab apa yang kita akan sampaikan mengenai dua istilah ini. Dan itu kita akan pelajari di minggu depan. Oke, untuk menutup pembelajaran kita di hari ini kita berdiri. Karena Tuhan sudah sungguh baik dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan melihat Bapa sungguh baik, kita akan bersama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita akhiri pertemuan kita, pelajaran kita dengan doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kebaikan yang luar biasa bagi kami dalam memimpin kami dalam pelajaran kami. Biarlah setiap materi yang telah disampaikan boleh dipahami anak-anak-Mu, menjadi pedoman dalam kehidupan mereka selanjutnya. Bahkan pelajaran mereka di hari ini, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, semuanya kami serahkan kepada-Mu, biarlah berjalan dalam kendali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk hari ini pembelajaran kita.